warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arofagian Pasanugrah dengan NIM 2061510778 dari kelas TBI 2C. Di sini saya akan membacakan secara singkat novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya dari Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah novel yang menceritakan kehidupan sebuah ronggeng yang bernama Serintil. Novel ini berlatar tempat di Dukuh Paruk. Dukuh Paruk merupakan sebuah kampung terpencil yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dawuhan. Sedangkan latar waktunya adalah sekitar tahun 1965-an. Novel ini menampilkan tokoh-tokoh yang antara lain Rasus, Serintil, Kartareja dan istri, Sukarya dan istri, Dowe, Sulam, Sersan Slamet, Kopral Pujo, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Rasus, tokoh utama yang menampilkan oleh pengarangnya sebagai narator atau peristiwa-peristiwa dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Sedangkan Serintil dan tokoh-tokoh lain serta peristiwa-peristiwa yang menyertai mereka adalah yang diceritakan oleh Rasus. Tokoh Rasus merupakan tokoh yang serba tahu akan segala peristiwa dalam cerita itu. Alkisah Dukuh Paruk yang terkenal dengan dunia ronggeng sempat menjadi sunyi senyap. Peristiwa keracunan tempe bongkrek yang terjadi secara massal menjadi penyebab mandeknya pertunjukan yang menampilkan penari yang dikenal dengan istilah ronggeng. Sebab sejumlah ronggeng dan tokoh-tokoh pendukung dunia pengeronggengan tewas. Tinggal beberapa orang dan anak-anak yang tidak sempat keracunan dan selamat dari maut. 11 tahun kemudian, Serintil yang saat peristiwa tempe bongkrek berumur 5 bulan dinobatkan menjadi seorang ronggeng. Ahmad Tohari menyoroti kehidupan calon ronggeng dan perilaku seseorang setelah menjadi seorang ronggeng. Ronggeng terakhir mereka ikut tewas dalam tragedi tempe bongkrek. Indang ronggeng telah merasuk ke tubuh Serintil, membuat Serintil menjadi seorang ronggeng sejati. Novel karya Ahmad Tohari ini bercerita tentang perjalanan hidup tokoh Serintil yang terpilih menjadi seorang penari ronggeng di kampungnya dan bagaimana keadaan itu mengubah jalan hidupnya dan juga kekasihnya, yaitu si Rasus. Tertulis juga dalam novel ini tulis perjalanan hidup tokoh si Rasus yang mencari gambaran emaknya dalam diri Serintil. Rasus menjadi agak kecewa saat mengetahui Serintil yang baru berusia 11 tahun harus menjadi seorang ronggeng. Karena apabila Serintil menjadi ronggeng, maka Rasus tidak akan bisa lagi bermain dengan Serintil. Bagi Rasus, menjadi ronggeng seperti Serintil harus bersedia melayani semua orang yang menginginkannya. Sejak awal, Dukuh Paruk disorot dari segi negatif, seperti kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang harus dipuja, kemiskinan, kemaksiatan, kemalasan, dan sisi-sisi kehidupan negatif lainnya, seperti sumpah serapah dan perkataan kotor lainnya. Konon, keracunan massal dipercayai sebagai akibat murka Ki Secang Menggala karena warganya mulai kendor dalam memujanya. Untuk itu, sesepuh kampung, Kartareja dan Sukarya senantiasa mengingatkan agar generasi mudanya untuk memberikan penghormatan terhadap arwah Ki Secang Menggala. Setelah Serintil telah mencapai berumur untuk dinobatkan sebagai ronggeng, semacam upacara adat dilakukan dalam rangka untuk penghormatan itu. Calon ronggeng harus menjadi restu dari arwah Ki Secang Menggala. Ada kepercayaan juga bahwa sebelum seorang ronggeng dianggap sah menjadi ronggeng, maka dia harus melalui sayembara buka kelambu. Dalam malam buka kelambu, Serintil menyerahkan keperawanannya pada Rasus. Namun Rasus tetap saja kecewa, sebab Serintil tak akan lama lagi menjadi milik banyak orang setelah menjadi ronggeng. Setelah kejadian itu, Rasus pergi menghilang dari Dukuh Paruk. Kemudian Rasus menjadi pembantu seorang tentara. Walaupun Rasus kecewa dengan Serintil dan tempat kelahirannya, namun karena merasa terpanggil untuk melindungi tanah leluhur beserta warganya, maka pada saat perampokan di rumah Nyai Kertareja, Rasus ikut mengambil peran dalam penumpasan para perampok dan dia berhasil menyelamatkan Serintil. Setelah sekian lama menjadi ronggeng, kehidupan Serintil berubah total. Semula dia hidup dalam kemiskinan, kemudian dia hidup berkecukupan bahkan dapat dikategorikan mewah untuk ukuran tahun 1965-an. Sementara Rasus juga mengalami perubahan nasib. Semula dia seperti halnya Serintil, hidup dalam kesusahan, kemudian setelah sekian lama membantu berjualan singkong di pasar kecamatan, dia dipilih oleh Sersan Slamet untuk menjadi seorang gobang atau yang disebut pembantu tentara. Kedua tokoh
Serintil dan Rasus dalam kehidupan ekonomis termasuk orang-orang yang berhasil. Serintil berhasil karena menjadi ronggeng, sementara Rasus berhasil karena dia masuk menjadi tentara. Sekian cerita singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.